Dok, saya ini masih SMP, umur saya 15 tahun. Apakah saya boleh divaksin? Karena kan yang selama ini divaksin minimal umurnya 18 tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih adik saya ya yang lagi berumur 15 tahun. Sekarang kabar gembira ya buat adik-adik saya yang berumur antara 12 sampai 17 tahun itu bisa melakukan vaksinasi COVID yang tadinya hanya diperuntukkan untuk umur 18 tahun, sekarang sudah disediakan vaksin jenis Sinovac untuk adik-adik saya yang berumur 12 sampai 17 tahun. Yang membedakan adalah pertama dosis. Dosis anak-anak itu sekitar 0,5 mili atau sekitar 3 mikrogram yang jeda pemberiannya 1 bulan antara yang pertama dengan yang kedua. Efek sampingnya pada anak-anak biasanya cuma berupa nyeri pada tempat suntikan. Adapun semua anak-anak yang berumur di antara 12 sampai 17 tahun itu boleh melakukan vaksinasi dengan ketentuan yang tidak boleh melakukan vaksinasi. Saya menyebutnya yang tidak boleh. Pertama adalah yang mengalami tekanan darah yang tinggi, kemudian mengalami penyakit diabetes mellitus, tapi kalau terkendali boleh ya, tapi diabetes mellitus yang tidak terkendali tidak boleh, tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali juga tidak boleh. Tapi yang menjalani pengobatan dan dengan kriteria tertentu ya, misalnya diabetesnya terkontrol, tekanan darah terkontrol, boleh melakukan vaksinasi COVID. Kemudian anak-anak yang hamil ya, yang hamil itu tidak boleh melakukan vaksinasi. Kemudian kalau adik-adik saya ini menjalani vaksinasi yang lain ya, misalnya vaksinasi DPT atau apa, itu jedanya harus kurang lebih 1 bulan dari vaksinasi yang lain. Kemudian kalau adik-adik juga pernah mengalami infeksi COVID atau pernah dirawat karena dirawat dengan diagnosa COVID, itu jedanya harus 3 bulan boleh menjalani vaksinasi COVID. Jadi jangan khawatir ya, kalau pernah dirawat dengan COVID tetap bisa menjalani imunisasi vaksin COVID setelah jeda 3 bulan dinyatakan sembuh. Pada saat kita dilakukan vaksinasi, suhu kita nggak boleh demam, yaitu tidak boleh melebihi 37,5. Tidak menjalani pengobatan dengan menggunakan obat-obat yang menekan sistem imun atau yang disebut dengan imunosupresan. Tidak menjalani atau memiliki ya penyakit kanker atau menjalani pengobatan dengan menggunakan kemoterapi. Kemudian memiliki penyakit-penyakit yang tergolong dalam autoimun yang tidak terkontrol. Jadi kalau adik-adik saya yang memiliki penyakit autoimun, misalnya yang autoimun itu seperti lupus eritomatosus, kemudian penyakit anemia hemolitik autoimun, penyakit trombositomia, yang yaitu nilai trombositnya turun yang disebabkan karena autoimun, tapi kalau dia penyakitnya terkendali, itu boleh melaksanakan vaksinasi. Tapi kalau tidak terkendali, sebaiknya ditunda ya. Larangan-larangan tadi sebagian besar itu larangan, bukan larangan yang tidak boleh, tapi ditunda. Misalnya tadi yang diabetes, itu dikendalikan dulu baru menjalani vaksinasi, hipertensi juga demikian. Karena efek sampingnya yang minimal, jadi vaksinasi anak-anak bisa dilakukan baik di fasilitas kesehatan maupun di sekolah-sekolah. Yang penting pada saat pelaksanaan vaksinasi daripada anak-anak ini, itu disiapkan fasilitas atau sarana kesehatan ya, seperti misalnya obat-obat alergi, kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa mendapatkan pertolongan. Walaupun laporan efek samping yang sering terjadi hanya berupa nyeri di daerah
suntikan. Demikian, Dek. Jadi adik yang berumur 15 tahun ini yang bertanya boleh melakukan vaksinasi COVID-19 ya, agar kita tetap sehat. Demikian ya.